Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Kata pembahasan hari ini tentang masih persoalan takwil, tapi pembahasannya agak sedikit lebih dalam dari yang bagian satu ini. Sekarang bagian dua, yaitu bagaimana kisruh, ya, kekisruhan, kekacauan di kalangan mutakallimin mutakhirin tentang takwil ini. Nah, katong sudah bilang kemarin bahwa mutakallimin itu dong memahami takwil dengan fahmu khas, dong pahami takwil itu bahwa takwil itu mempunyai makna yang khusus. Padahal itu kan saya ada kalau ulama-ulama terdahulu yang generasi dekat-dekat dengan Nabi kan saya pahami seperti itu. Nah, itu masalah. Kenapa dong saya mau sama-sama saja dengan ulama terdahulu? Oh, saya bisa. Karena mutakallimin itu kita subah dong itu gunakan ilmu daruriyat, akal. Dong gunakan akal. Kalau dong rasa ada ayat bertentangan dengan akal, maka dong utamakan ilmu daruriyat atau ilmu akal. Nah, nanti katong jelaskan pokoknya sampai tuntas bagaimana bisa dong berpaling dari ayat ke akal seperti itu. Siapa nempung guru, siapa nempung imam, dari mana itu ilmu nenek moyangnya mutakallim itu dari filsafat. Kalau katong kaji terus akan sampai di Aristoteles. Sampai ke sana Ibnu Sina yang tafsirkan buku-buku Aristoteles ke dalam Islam, Al-Farabi. Nanti kita bahas pelan-pelan. Oleh karena itu mutakallimin mutakhirin sendapat adanya ulama-ulama terdahulu yang mentafsirkan takwil dengan makna khusus, maka itu persoalan. Nah, akhirnya dong bikin definisi sendiri tentang takwil, tapi definisi bermata dua. Karena kalau dong bikin definisi yang belak-belakan bertentangan dengan orang-orang dahulu, itu kan bisa jadi sorotan toh. Jadi dong bikin definisi yang bermata dua, yang secara kata-kata itu masih bisa dibenarkan, tapi secara penerapannya, aplikasinya, pemahamannya dong saya pahami begitu. Dong pahami takwil itu maknanya beda 180 derajat dengan makna lafaz. Beda. Bahkan wajib takwil. Bahkan takwil di akidah mutakallimin, taruhlah macam Asy'ariyah, Maturidiyah. Nah, atau sebagian filosof muslim di kalangan, ya, Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali sutobat sebelum meninggal. Tapi awal-awalnya Imam Ghazali, Abu Ishaq Ar-Razi, Abu Qasim Al-Qushairi, Abu Ma'ali, Imam Haramain atau Al-Juwaini, terus Al-Amidi, itu semua imam-imam mutakallimin mutakhirin, ulama-ulama Asy'ariyah. Dong begitu. Imam Baihaqi dong begitu, dong pemahaman menjadikan daruriyat toh ketika bertentangan akal dan ayat, daruriyat yang diutamakan. Beda dengan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Beda dengan dong imam-imam terdahulu itu yang generasi dekat-dekat dengan Nabi, begitu pemahamannya. Oleh karena itu, ya dong bikin, kalau katong tanya, oh beraninya dong bikin agama seperti itu. Nah, itu katong persangka baik para ulama-ulama mutakallimin mutakhirin yang dulu-dulu itu, yang generasi abad-abad ke-6, katong persangka baik. karena perubahan pemahaman seperti itu juga, syubhat seperti itu juga akan masuk palang-palang, sehingga wajar kalau di kalangan ulama ada yang terseret pemahamannya, ada yang betul-betul terseret 180 derajat pemahamannya, ada yang ya hanya terpapar sedikit-sedikit saja. Katong kasih contoh Imam Baihaqi misalnya toh. Imam Baihaqi Ashabus Sunan, dia punya kitab hadis ada, tapi dia punya akidah ya begitu,
akidahnya akidah mutakallimin. Tapi kalau katong baca dia buku asma wa sifat itu ternyata dia banyak salah sangka terhadap pemahaman para sahabat. Dia salah sangka. Misalnya Imam Ibnu Hajar juga beberapa memang ada, tapi beberapa juga dia menolak. Misalnya bab tentang kalamullah, dia beda dengan Asy'ariyah, beda. Malah dia bantah pemahaman Asy'ariyah, kalamun nafsi, dia bantah. Oleh karena itu ada memang yang secara fitrah dong menganggap daruriyat itu benar, toh secara dong pun naluri, sehingga dong terpapar 180 derajat. Ada yang seperti itu, ada yang membenarkan sebagian, menolak sebagian. Tapi kalau ulama-ulama terdahulu sih ada begitu. Ulama terdahulu maksudnya mayoritas pemahaman mayoritas di kalangan sahabat yang menjadi ijma' atau mayoritas di kalangan sahabat, murid-murid sahabat, dan murid dari muridnya para sahabat, saya begitu. Sahabat, tabi'in, dan itba'ut tabi'in, saya ada begitu. Bahkan dong bermusuhan dengan filsafat. Ada dong pernyataan-pernyataan yang memusuhi pembahasan filsafat pada persoalan akidah. Imam Ahmad pun ada, Imam Syafi'i pun perkataan ada, Imam Abu Hanifah perkataan ada, Imam Malik perkataan ada. Dong larang pembahasan akidah, ilmu daruriyatnya Aristoteles mau bahas masalah akidah. Ya, kalau Ibnu Sina itu dong terjemahkan buku-buku Aristo ke dalam Islam itu dong pangkas yang perlu dipangkas. Tapi kan dong pangkas seperti itu apa no pung rujukan, apa no pun tolak ukur bahwa itu boleh dan itu tidak boleh. Ibnu Sina bukan ahlul hadis, Al-Farabi bukan ahlul hadis. Makanya Imam Ahmad yang banyak hafal hadis, jutaan hafal hadis, geleng-geleng kepala. Jangankan antara Imam Ahmad dengan misalnya para filsafat, sesama filsafat saja dong kadang bertengkar dong, pemahaman sama-sama dong. Lihat saja misalnya Ibnu Rushd kafirkan Imam Ghazali, padahal sama-sama pakai akal itu. Imam Ghazali kafirkan Ibnu Sina, Al-Amidi kafirkan Ibnu Sina, Ibnu Sina kafirkan Al-Amidi. Ibnu Sina bilang pemikiran Al-Amidi itu pemikiran orang Nasrani Baghdad. Padahal sama-sama pakai akal itu. Nah itulah kalau katong pakai akal, jelas akal siapa katong pakai dalam agama ini. Akal itu berkembang. Oke, katong kembali pada masalah tadi supaya sing lama rekaman toh. Mutakallimin, mutakhirin itu dong saya dapatkan definisi yang khusus pada persoalan takwil sing ada. Akhirnya dong bikin definisi yang abu-abu. Dong bilang begini, takwil itu adalah sarful lafzi an ma'nahu al-zahira al-ma'ruf ila ma'na al-akhar li dalil yaqtadi dhalika, dalil ay qara'in. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, dong pahami takwil itu adalah memalingkan makna yang zahir, makna lafaz yang zahir dalam Al-Quran ke makna yang lain yang memungkinkan untuk dipalingkan dengan penguat bahwa itu harus dipalingkan. Ta'rif definisi seperti ini bermata dua. Pertama, dong menjadikan tafsir adalah takwil. Dong bikin definisi baru malah. Padahal selama takwil itu adalah menjelaskan makna ayat, idhahu syai' wa bayanuhu, selama tafsir itu masih berputar-putar, selama takwil itu masih berputar-putar pada menjelaskan makna ayat, maka itu tafsir. Karena tafsir itu adalah idhahu wal bayan, menjelaskan dan menguraikan. Itu hakikatnya. Nah, tapi dong bikin lain, dong bikin mau ada makna khusus. Oke lah, makna khusus. Tapi makna dong bikin ini bermata dua. Kalau makna yang dong pahami takwil seperti itu, katong katakan bahwa pertama, dong bilang
sarful lafzi an ma'nahu az-zahir, memalingkan makna zahir, makna teks ke makna yang lain. Katong katakan oke, dipalingkan oke, tapi dengan syarat, dengan catatan. Katong kasih catatan para ulama-ulama dari Haramain, ulama-ulama yang berpegang teguh kepada pakai-pakainya orang tua dulu-dulu. Maksud orang tua dulu-dulu di sini adalah ulama-ulama yang dekat dengan Nabi, yang generasinya dekat-dekat dengan Nabi. Lo kasih syarat par definisi yang dibawa oleh mutakhirin ini. Syaratnya adalah oke, kalau kamu mau palingkan makna lafaz di dalam Al-Quran ke dalam makna lain, kepada makna lain, maka ada 3 syarat yang kamu harus pakai. Yang pertama adalah setelah kamu melihat siyaqul kalam, uslub, setelah kamu pahami itu metode Al-Quran dalam berbicara, uslub Al-Quran dalam berbicara itu bagaimana uslubnya. Nah ini dong saya pahami di situ. Berbicara tentang uslub dalam Al-Quran itu ada uslub-uslub tertentu dan ada uslub yang tertolak. Nah ini akan pembahasan begini. Ada namanya kalau katong buka pembahasan bahasa, ada Sibawai. Sibawai itu ulama bahasa yang masih di kurun pertama, masih dekat-dekat dengan kurun pertama ya. Dia ulama bahasa Sibawai, dia punya kitab namanya kitab Sibawai tentang bahasa. Dia bilang begini, orang Arab itu kalau bicara toh itu ada namanya uslub taksir wa tawassu', taksir wa ittisal, ringkas tapi maknanya luas. Misalnya dalam Al-Quran surat Yusuf, Allah katakan toh was'alil qaryatil lati kunna fiha. Ini Allah ceritakan tentang kisah Yusuf toh, yang mana Yusuf punya saudara-saudara pulang setelah mencari perbekalan karena panceklik toh, kekurangan makanan, dong beli makanan di Mesir. Ternyata di Mesir itu Yusuf sudah jadi menteri, sudah berkuasa. Yusuf kerjain dong, karena dong kemarin kan waktu Yusuf kecil dong mau bunuh Yusuf. Jadi Yusuf bilang, bisa kamu pulang membeli ini gandum, tapi kamu harus tinggalkan kamu ada bongso di sini, Bunyamin. Tinggalkan kamu ada bongso di sini, karena dia itu kedapatan mencuri toh. Akhirnya anak-anak siapa? Yusuf pun saudari pulang kasih pada orang tua Nabi Ishak. Nabi Ishak kan Nabi Yakub, nanti lihat dalam Al-Quran. Yang jelas dong bilang pada bapak kata pun ada dapat tahan karena dia mencuri. Bapak yang percaya. Dia bapak bilang, kamu itu subikin lagi kayak kamu pun ada Yusuf, kamu lalai, kamu sampai dia meninggal, sampai kamu dia di mana. Akhirnya dia bilang, coba tanya was'alil qaryatil lati kunna fiha. Dia bilang pada bapak begitu, kalau saya percaya coba tanya kampung sana, maksudnya tanya Mesir yang katong pi di sana, tanya qarya, tanya negeri sana. Bahasa Arab begitu. Kalau katong pikir masa Allah suruh, masa dalam Al-Quran bilang tanyalah kampung, masa kata mau tanya benda mati? Dalam bahasa Arab itu uslub atau metode bahasa Arab itu ada namanya singkat, ringkas, tapi maknanya luas. Maksud was'alil qaryatil lati kunna fiha, Imam Sibawai bilang was'ali ahlal qaryah, tanyalah penduduk kampung itu. Maksudnya begitu. Jangankan bahasa Arab, kata pembahasa sehari-hari saya juga begitu. Saya baru-baru pernah cari ekspedisi. Saya bingung toh, saya tanya di toko yang dekat-dekat situ, di mana ekspedisi ini? Punya toko bilang begini, kamu tanya pangkalan ojek. Kamu tanya pangkalan ojek sana. Maksudnya bukan katong tanya bicara dengan pangkalan, tapi katong tanya orang yang ada di pangkalan situ, tukang ojek apa, kan begitu toh. Itu kan maksudnya cara berbicara. Bukan berarti ini bertentangan dengan akal, bukan bertentangan dengan akal,
tapi itu cara berbicara. Kalau kata mau bilang itu majas kah? Bukan majas. Karena majas itu dia maknanya kan makna yang bukan hakiki toh. Kalau katong bilang itu maknanya bukan hakiki, mana bukan hakiki? Itu hakiki, cuma ada yang dipangkas dari kata itu yang dipahami semua oleh orang-orang Arab sampai katong sini katong paham. Itu bukan dusta, bukan melebih-lebihkan, tapi memang sudah cara bicara seperti itu. Nanti katong bahas lain bab seperti ini. Bab majas dalam Quran, adakah majas dalam Quran atau tidak ada, atau bagaimana katong bahas. Katong kembali tadi supaya terlalu jauh. Oke lah, bisa kamu palingkan, tapi dengan 3 syarat. Pertama, setelah pahami siak kalamnya, uslubnya, cara berbicara. Setelah itu pahami lagi bagaimana tarkib kalam. Tarkib kalam itu susunan kalimat. Dalam bahasa Arab itu ada susunan kalimat. Ada sifat, ada mausuf, atau ada na'at, ada man'ud, dan yang lainnya. Tapi yang paling berpengaruh di sini sifat mausuf. Sifat mausuf itu ada namanya al-qadr al-musytarak. Al-qadr al-musytarak itu satu lafaz, tapi dalam model susunan kalam, susunan kata yang lain dengan lafaz yang sama, dia bisa berbeda maknanya pada susunan kata yang lain. Satu lafaz itu bisa beda-beda makna tergantung susunan katanya, tergantung apa yang dibahas. Misalnya, ini berkaitan dengan masalah lafaz, ya, karena lafaz itu kan lafaz bahasa Arab ataupun bahasa sendiri juga begitu. Bahasa itu mengalami perkembangan. Tidak pernah itu lafaz itu bermakna khusus. Lafaz itu sih ada makna khusus sampai kecuali ada lafaz berikutnya yang menjelaskan lafaz itu. Misalnya begini, kalau bicara masalah tafsir, apa itu tafsir? Tafsir belum jelas. Tapi kalau tafsirul Quran, ya itu tafsir tentang Quran. Tapi makna kata tafsir sendiri apa? Masih umum. Orang bisa bilang tafsirul ahlam, tafsir mimpi, atau kalau dokter bilang tafsirul marad, atau macam periksa kesehatan. Sampai kata sendiri bilang misalnya bahu itu apa? Bahu manusia, oke. Tapi kalau bilang bahu jembatan layang, atau kata bilang misalnya kerangka itu apa? Kata pikiran langsung kerangka itu apa? Akal lari pada hal-hal yang kata pikir sendiri, tapi kerangka itu belum jelas. Sampai nanti ada kata berikutnya, kerangka karya ilmiah kah, kerangka manusia kah, kerangka pokoknya macam-macam, kerangka pikiran kah. Nah, itu syarat pertama, mengetahui siyak dan mengetahui tarkib. Syarat yang kedua, makna yang datang untuk menggantikan makna lafaz. Makna yang datang ini kata bilang makna munsharif ilaihi. Makna yang datang itu menggantikan makna yang asal yang ada pada lafaz itu. Dia harus berasal juga dari yang qat'i, ya, berasal dari yang qat'i. Maksudnya qat'i itu apa? Ya, dia juga berasal dari penjelasan Nabi, dari penjelasan ayat yang lain, atau dari pemahaman para generasi terbaik yang menjadi kesepakatan pemahaman umum mereka, bukan pemahaman yang khusus, bukan pemahaman yang sendiri-sendiri, bukan pemahaman perorangan, tapi menjadi kesepakatan. Dalam artian bisa kamu palingkan itu makna, tapi maknanya ada dalam penjelasan juga Quran, atau ada juga dalam pembahasan juga hadis, bahwa begitu memang maknanya. Jangan bikin makna sendiri, karena dalam beberapa kasus mutakalimin itu merubah makna lafaz ke makna yang biar orang Arab sendiri dong bingung. Kecuali orang Arab yang misalnya tinggal di Baghdad di Irak, yang generasi 5 itu dong paham, karena dong pun istimal, dong pun pemahaman perkembangan bahasa cocok. Tapi awal ketika ayat diturunkan lafaz itu saya dipahami seperti itu, bahasa berkembang. Kemudian yang biar sering terlalu lama ini, kemudian yang ketiga adalah makna simbolik bertentangan. Makna yang datang munsharif ilaihi dengan munsharif minhu itu simbolik saling bertentangan, simbolik. Karena secara akal pun tadi kata saya sebutkan toh, bagaimana mungkin dua hal itu bisa saling bertentangan.
dia Quran, dia juga hudan, petunjuk, dia juga mengandung unsur kesesatan. Saya mungkin karena secara akal juga orang-orang mutakalim itu sering bilang begini, naqidan la yajtami'an aw yartafi'an, dua unsur yang bertentangan tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada suatu barang dia kekal tapi dia fana, dalam satu waktu dia kekal tapi dia fana, dalam satu waktu bergerak tapi dia diam? Itu saya mungkin secara akal. Oleh karena itu Al-Quran kalau kata bilang dia petunjuk tapi dia juga ada unsur kesesatannya, maka harus dipalingkan makna-maknanya sebagian, itu juga tidak mungkin, gugur. Kalau kita terapkan dong ilmu akliyat sendiri pada pemahaman tentang masalah ini juga bahaya, Al-Quran bisa habis. Dong anggap takwil itu wajib karena Al-Quran itu petunjuk ya, dong anggap takwil itu wajib. Kalau katong lihat dalam buku-buku mutakhirin, misalnya dalam kitab Hasyiatus Shawi ala Tafsir Jalalain, dong bilang begitu bahwa in kana fahmul Quran ala zahirihi lakana aslun min usuli kufri wad dhalal. Akan makna kurang lebih seperti itu. Beta itu bicaranya makna saja. Maksudnya dong bilang begini, seandainya Al-Quran itu dipahami secara teks, secara lafaz saja, maka Quran itu menjadi satu unsur kekufuran dan kesesatan. Bayangkan gitu, coba bayangkan. Sampai-sampai bab takwil itu wajib di kalangan mereka. Wajib karena kalau saya takwil bisa sesat. Itu dia masalahnya di situ. Orang-orang dahulu saya bilang wajib sayang. Nah, beta sentuhkan, beta sudah jelaskan tadi di awal belum, tapi beta ulang lagi karena ini kan bicara saya pakai konsep, jadi saya tahu lupa apakah beta sudah bahas bahwa mutakalimin dompung pembahasan tentang takwil itu menguatkan, mengkhususkan tanpa ada pengkhususan. Beta sudah bahas kayaknya, tapi beta mau katakan bahwa mutakalimin itu bukan pada persoalan takwil begini, pada persoalan yang pokok saja, yang lebih pokok lagi, yang lebih pokok, misalnya penciptaan alam semesta ini, itu bagaimana prosesnya, itu dong pakai konsep begitu juga, tarjih bila murajjih, menguatkan tanpa penguat. Jadi dalam konsep orang-orang Asy'ariyah, mutakalimin itu banyak, tapi Asy'ariyah salah satunya, itu dong anggap itu alam ini itu bukan dari perbuatan Allah, karena Allah itu tidak berbuat. Kalau Allah berbuat, katanya tidak mungkin Allah itu berbuat, karena perbuatan itu sesuatu yang ciri-ciri hudus, baru, makhluk, ciri makhluk. Kalau berbuat itu makhluk, bikin habis itu diam, bikin diam, dia berbuat kan begitu. Dong konsep ketuhanan bukan begitu. Tuhan itu bergerak begitu, dong bilang kan begitu. Jadi bagaimana alam ini tercipta? Dong bilang karena Allah itu adalah Khalik, maka konsekuensi dari sifat Khalik, konsekuensi dari sifat pencipta, maka harus ada yang diciptakan. Atau dong katakan bahwa keberadaan Allah sebagai Tuhan itu wujudu zati, wujubu zati. Keberadaan Allah itu wajib. Kalau dipandang dari alam semesta, ada alam tidak ada yang diciptakan, mustahil. Jadi Allah itu harus ada. Kalau kata mau pakai mafhum mukhalafah, pemikiran balik pemikiran yang terbalik. Bagaimana coba misalkan Allah ada, tapi Allah yang ciptakan dunia, Allah yang ciptakan apa-apa. Apakah kamu mau masih katakan Allah itu sang pencipta? Coba. Dong pasti saya bilang Allah pencipta lagi, karena bagaimana Allah yang menciptakan apa-apa. Tapi kalau kata dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu, dalam pemikiran sahabat, salafus saleh, tabi'in, tabi'in, katakan bahwa sifat pencipta itu dia pilihan, ikhtiarnya Allah. Sifatu fi'liyah, sifatu ikhtiariyah atau nama lainnya. Allah itu mau cipta, mau cipta itu terserah Allah. Itu haknya Allah. Allah tetap Allah. Allah tetap Khalik, pencipta. Tapi kalau mutakalimin, mutakhirin, Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, pokoknya yang main-main akal itu dong katakan ceng. Jadi Allah itu dia
harus mencipta, karena dia khalik, sudah ada alam, jadi harus ada yang menciptakan. Nah di situ akan pembahasan itu tarjih bila murajjih, maksudnya keberadaan alam ini karena apa, tarjih bila murajjih itu maksudnya masih ada yang menjadi menguatkan sesuatu tanpa penguat. Bagaimana kalau kata bilang Allah itu alam itu karena Allah menciptakan, Allah berbuat, tapi dong itu Allah alam ada karena memang harus ada. Bagaimana itu? Ini namanya menguatkan tanpa penguat, tarjih bila murajjih. Dong akidah begitulah, dong agak lain-lain memang. Nah, tapi ini video setelah panjang, tadinya rencana hanya kurang dari 20 menit tapi jadi panjang begini. Nanti insyaallah ketemu pangkas-pangkas lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.